Cek suaranya masuk, Mbok? Ya masuk. Oke. Halo netizen, selamat datang di podcast Diran. Oke, kembali lagi di channel YouTube Diran Kawan. Edisi podcast Diran kali ini kita kedatangan bintang tamu nih, kedatangan tamu spesial. Kira-kira siapa Mbak satu ini? Nanti kita langsung aja bahas di edisi podcast Diran kali ini. Tongkrongin terus channel YouTube Diran Kawan. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu ibu bidan ya. Kita manggilnya Mbok, kakak atau gimana sih? Mbok aja enaknya. Mbok aja. Mbok aja ya. Biar lebih akrab. Jadi Mbok yang ada di depan saya ini adalah seorang bidan. Ya, Betul. bidan di salah satu rumah sakit yang ada di Kabupaten Buleleng. Nah, saya mau kenalin dulu ibu bidan atau kakak bidan yang di depan saya ini namanya siapa sih, nama lengkapnya dulu deh? Oh iya. Nama saya Tara Tarmono. Tara Tarmono. Iya, dicatat ya, Tara Tarmono. Usianya sekarang berapa sih, Mbok? Sekarang usia sih masih 37 tahun ya. 37. Kelihatan seumuran saya ya. Kelihatan Awet kayak muda. 25 gitu, Mbok ya. Biar nggak panjang lebar, kita langsung aja. Sebenarnya kali ini tuh kita pengen ngebahas sesuatu yang penting ya. Jadi kan kadang-kadang Bu Tara nih atau bidan Tara, ibu hamil itu kan mendekati masa bulan puasa ya, 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi. ya 2 bulan lagi Kurang tuh masa lebih. bulan puasa. Nah, kita memang audiensnya targetnya nanti adalah ibu-ibu hamil yang saat ini sedang hamil. Itu 2 bulan lagi kan memasuki fase bulan puasa. Iya. Nah, kira-kira gimana tuh nanti mereka puasanya, mau? Kira-kira ada dari Korban Tara sendiri nih, gimana sih kiat-kiatnya pada ibu hamil kalau menjalani masa puasa nanti? Oke. Jadi begini dia, ibu hamil itu sebenarnya mereka itu dapat bonus. Oke. Dapat bonus dalam artian boleh tidak berpuasa. Oke, boleh tidak Tapi, berpuasa, ya. Kalau mau berpuasa juga boleh, tapi harus lihat dulu kondisi ibu dan bayinya. Gitu. Karena kan kalau ibu hamil itu di trimester pertama kan suka ada mual muntah ya. Iya. Mual muntah. Nah, di sini biasanya kita kurang menyarankan di trimester pertama. Karena kalau kita paksakan puasa, takutnya mual muntahnya akan Semakin keras ya, semakin hebat. semakin Ya. keras karena asam lambungnya kan meningkat. Gitu. Takutnya nanti ibu hamilnya jadi dehidrasi. Oh ya, berarti intinya Begitu. kalau ibu hamil itu sebenarnya opsional ya, berarti boleh puasa, Iya. boleh tidak. Artinya kalau kita berbicara secara medis kan itu tadi alasannya. Tapi kalau secara ranahnya dari agama sendiri gimana sih, Bu? Kira-kira? Itu dapat bonus dia. Dapat bonus ya berarti. Boleh tidak berpuasa. Berarti sebenarnya ibu hamil nih nggak boleh usah khawatir sebenarnya ya Iya. kalau bulan puasa ya. Soalnya kemarin-kemarin itu saya kan banyak nih temennya yang kaum muslimah gitu ya. Dia sedang hamil. Jadi bingung tuh, Mbok. Jadi kira-kira gimana nih nanti saya pada saat hamil itu apakah harus puasa atau nggak boleh puasa atau gimana gitu. Nah, sekarang udah tahu jawabannya ya bahwa opsional, boleh puasa, boleh boleh puasa, tidak. boleh tidak. Nah, kira-kira nih kalau misalkan ibu hamil tuh mau menjalankan puasa, nah tips triknya tuh gimana sih? Yang pertama dia harus pastikan bahwa dirinya dan bayinya itu yang dalam kandungan baik-baik saja, tidak ada kendala, ya. Setelah itu kalau sudah tahu kondisinya baik-baik saja, asupan nutrisinya harus dipenuhi, protein, protein karbohidrat, semuanya ya, oke. iya, gitu. Terus air putihnya juga, air putihnya harus dipenuhi, karena kalau bulan puasa itu kan kita sekitar belasan jam kan puasanya. Jadi kalau ibu hamil, kalau seumpamanya puasa di siang hari dari pagi sampai ke sore, itu nanti ganti nutrisinya itu penuhi nutrisinya di saat dari buka puasa sampai ke sahur. Iya, berarti dari yang jam 7 malam itu ya kan, Iya. biasanya kan jam 6 Habis atau jam maghrib, 7 itu kan habis ya maghrib habis maghrib itu kan biasanya. buka puasa tuh. Iya. Habis itu berarti di situ diganti nutrisinya gitu. Iya. Berarti pertimbangannya sebelum mereka meyakinkan diri nih bahwa akan menjalani puasa selama proses kehamilan gitu, berarti yang penting adalah konsultasi dulu ya sama dokter. Iya, berarti ya? konsultasi. Konsultasinya itu nanti lebih fokus pada kondisi janinnya berarti ya, Mbak Iya, ya? lebih ke kondisi janin dan juga kondisi ibunya takutnya nanti ada keluhan pusing aja, sebenarnya ibu hamil nggak boleh. Oh, Ya, oke. pusing, pandangan kabur gitu. Berarti intinya
nggak cuman ibunya doang nih yang mesti perhatian, bapaknya juga mestinya. Oh gitu ya. Ya, jadi bapaknya mesti memperhatikan nih. Berarti kalau istrinya kira-kira nih kelihatan lemas atau apa, boleh batal ya. Artinya opsional boleh batal. Opsional. Ya. Artinya nggak perlu dipaksakan lah. Tidak ya, perlu ya. dipaksakan. Kalau makanannya sendiri, Bu, makanan kira-kira selama puasa pada ibu hamil nih, kira-kira yang bagus nih menurut Bidantara. Karena kan nutrisinya harus terpenuhi, tapi di satu sisi dia kan menghindari yang namanya asam lambungnya, kemudian dehidrasi. Itu kira-kira makanannya seperti apa sih, Bu? Oh gini, jadi kalau ibu hamil ya di saat puasa itu tidak boleh mengkonsumsi makanan yang gulanya berlebih. Oke. Gitu. Dibatasi gula. Iya, batasi gula. Terus banyakin makan sayur, buah, protein. Ya proteinnya itu kalau bisa ikan aja sih, dagingnya nggak terlalu ini. Berarti lebih banyak ke ikan ya? Ikan gitu, lebih bagus dia. Dan pastinya harus ganti cairan berarti ya? Iya. Cairan tubuhnya berarti Cairan ya? tubuh, air putih itu tadi. Air putih tadi ya? Iya, kalau bisa itu gini di buka puasa jangan langsung es yang diminum. Nah, ini mesti dengerin. Saya baru tahu nih. Ya, berarti jangan langsung es ya? Iya, es yang manis ya. Es yang manis ya? Iya. Kalau bisa itu air putih dulu, 2 gelas air putih. Dan jangan langsung makan berat. Jangan langsung ambil makanan berat. Ini pada ibu hamil atau pada semua orang puasa? Pada semua orang pada puasa. semua. Tapi kalau ibu hamil ini lebih concern berarti ya? Iya. Semuanya kalau kita hamil itu kan kebutuhan nutrisinya 2 kali lebih dari lebih banyak ya, karena ada bayinya juga. Iya, gitu. Jadi kalau semuanya buka puasa itu usahakan minum air putih 2 gelas ya. Setelah itu kurma. Biasanya kalau nggak hamil 3 aja cukup, tapi kalau lagi hamil kurang lebih ya 5 lah, 5-6. Oke. Begitu. Berarti ini dengerin nih, mesti didengerin nih semuanya ya. Jadi buat ibu hamil yang ada di rumah nih, yang lagi nonton podcast Diran di YouTube-nya Dirantauan. Jadi pada ibu hamil itu tadi disebutkan bahwa karena nutrisinya untuk 2 orang ya. Iya, untuk 2 orang. Jadi untuk si ibu dan si bayi gitu. Iya. Jadi mesti diperhatikan nih makanannya, asupannya, dan dihindari juga dengan istilahnya buka puasa dengan yang terlalu manis ya. Berarti kurma ya pilihan yang bagus ya. Kurma kemudian air putih. Oke. Kalau olahraga sendiri pada ibu hamil gimana pada saat puasa nih? Untuk bulan puasa tidak disarankan untuk banyak aktivitas di siang hari atau ini. Karena misalkan mereka ada kelas ibu hamil tuh. Iya. Kalau kelas ibu hamil biasanya kita ke pagi aja. Oke. Paling yang ringan-ringan. Gitu. Karena energinya pagi masih on ya. Karena habis sahur itu ya. Iya, masih on. Gitu. Maksimal sahur tuh jam berapa sih, Mbak? Biasanya sebelum azan subuh. Azan subuh, jam 4 subuh gitu. Jam 4 subuh ya? Jam 4 sampai setengah 5 gitu. Artinya kalau kita hitung-hitungan kesehatan ya, berarti 6 jam atau 4 jam setelah makan itu kan masih ada energi. Berarti itu dimanfaatkan untuk ini ya. Oke. Jadi buat yang sudah daftar di kelas ibu hamil jangan tiba-tiba dibatalin ya. Jadi nggak boleh dibatalin, tetap lanjut aja. Cuman opsionalnya adalah diganti ke pagi hari gitu berarti. Ingat tuh, ke pagi hari. Oke, selain aktivitas tadi tuh, kita ada aktivitas, terus kemudian makanannya seperti apa. Nah, menjelang bulan puasa itu kan ibu-ibu hamil itu khawatirnya itu adalah kan biasanya mereka makannya 3 kali, lalu kemudian sekarang kalau puasa itu kan buka puasa, terus kemudian habis puasa sebelum sahur kan. Nah itu kira-kira proporsi yang harus dominan diberikan tuh makanan apa? Oh gini. Jadi ibu hamil itu kalau puasa makannya itu nggak cuman buka dan sahur. Oke. Gitu. Boleh nanti diselingin di abis sholat tarawih. Kalau mau makan boleh. Gitu. Kalau untuk porsi makannya sendiri sih karbohidrat, protein, sayuran, buah juga harus makan. Intinya harus lengkap ya? Iya harus lengkap. Oke. Gitu. Jadi harus lengkap. Jangan sampai si ibu kelaparan. Iya. Pada intinya sih itu sebenarnya nggak boleh kelaparan si ibu ya. Apalagi pas trimester pertama Oke. Karena trimester pertama itu kan masih awal pembentukan gitu. Kalau dia kurang nutrisi, takutnya nanti pembentukannya akan nggak terganggu ya. Oke. Gitu. Nah, karena trimester 1, 2 sama 3 nih, Bu. Kalau trimester 1 sendiri, kalau misalkan nih dia
kan istilahnya hiperemesis gravidarum ya. Iya. Jadi buat yang nggak tahu nih ibu hamil, dicatat hiperemesis gravidarum itu artinya mual muntah berlebihan ya pada saat kondisi hamil, terutama trimester pertama sih. Nah itu kalau trimester pertama seandainya anggaplah di akhir trimester pertama masih hiperemesis, berarti itu kan boleh ya tidak puasa. Boleh. Lalu kemudian di bulan trimester kedua ketika hiperemesisnya sudah berkurang atau mual muntahnya berkurang, itu boleh mulai lagi puasanya. Nah kan istilahnya kalau orang muslim itu kan ganti puasa gitu. Oh iya. Nah itu gimana tuh kok? Nah, aku pengen tahu tuh. Kalau ibu hamil, dikala mereka tidak berpuasa di bulan puasa, bisa dibayar setelah mereka selesai menyusui. Oke. Setelah menyusui. Iya. Dengerin nih. Karena kalau menyusui juga kan takutnya mengurangi produksi ASI kalau tidak terpenuhi nutrisi. Itu yang dikhawatirkan. Berarti dia bisa diganti kan? Bisa. Itu tadi yang opsional tadi. Jadi tinggal dihitung tuh hutangnya berapa kan gitu kok ya. Tinggal dihitung misalnya hutangnya dianggap udah 10 hari gitu, berarti harus diganti. Ini bayarnya juga nggak harus puasa Oh oke. Jadi bayar fidyah dia. Nah itu mesti dikasih tahu tuh. Bisa bayar fidyah atau dikodok itu diganti dengan puasa. Gitu. Jadi nggak mesti ini ya, nggak mesti harus pas bulan puasa lagi gitu ya. Iya. Jadi ibu hamil nih ilmu baru nih buat kalian. Karena di podcast lain kayaknya belum ada yang bahas nih, ya. Mungkin kalau dokter-dokter kandungan sudah bahas banyak, atau dokter anak mungkin sudah bahas banyak, atau mungkin di channel-channel lain. Tapi kalau di podcast Dilan ini pertama kali nih. Pertama kali ya. Iya, ya buat kalian nih. Jadi ini adalah edukasi penting nih buat kalian bahwa ke depan kita mau kasih edukasi baik itu kesehatan, tren, gaya hidup dan lain-lain. Jadi buat kalian nih yang sudah nonton hari ini jangan lupa subscribe nanti. Jangan lupa like juga ya. Iya, jangan lupa like juga sama komen. Nanti kalau misalkan pengen tahu edukasi lebih lengkap atau lebih detail dan versi estetik gitu, langsung aja cari TikToknya Bidantara, Bidan Mochi LPG. Iya, betul banget itu. Oke, kita lanjut lagi nih tentang ibu hamil tadi. Berarti kalau kita garis bawahi ya, berarti ibu hamil itu kan trimester 1, 2, 3. Bahwa mereka opsional ya, bisa bisa berpuasa, bisa terus boleh mengganti kalau misalkan dia bolong lah puasanya gitu ya. Sama nutrisinya tadi. Nah, kalau untuk ini sendiri, Mbak, kalau untuk kontrol nih, kalau kontrol ke ke dokter kandungannya, kira-kira pas selama masa kehamilan itu atau selama bulan puasa itu, kalau untuk kontrol itu yang penting ditanyakan sama dokter kandungan itu apa sih, Mbak? Kondisi janinnya. Iya. Berarti. Jadi kesejahteraan janinnya itu bagaimana, Dok? Jangan ditanya jenis kelaminnya. Biasanya kan orang-orang kalau USG itu dokter jenis kelaminnya apa? Iya. Gitu. Tapi mereka lupa bertanya gimana ke air ketubannya, ya kan? Sekali, iya. Gimana berat badan janinnya, normal atau enggak, begitu. Ini dengerin tuh. Kalau ke dokter kandungan pas bulan puasa, ibu-ibu hamil baik trimester 1, trimester 2, trimester 3 yang ditanya itu adalah kesehatan atau kesejahteraan bayinya atau janinnya. Jadi jangan sampai bulan puasa yang kalian mengutamakan puasa tapi di sisi lain merugikan si bayi gitu. Jadi merugikan si janin. Jadi win-win solution lah pastinya ya berarti ya. Oke. Dan gini juga kalau seumpamanya ibu hamil itu tetap memaksakan puasa ya. Kalau seandainya pada saat puasa di hari ini seumpamanya baru pagi nih dia udah ngerasa kelingan, nggak kuat gitu ya? Pusing, nggak kuat, itu wajib harus berbuka puasa di jam itu juga. Oke. Gitu. Satu ilmu baru lagi. Jadi kalau ibu hamil selama puasa, dia lagi puasa terus tiba-tiba lempuyang gitu nggak kuat ya, kayak intermittent fasting gitu. Jadi kalau nggak kuat udah buka aja langsung ya. Langsung harus berbuka. Jadi nggak masalah, Bo ya. Nggak masalah. Oh kita tuh nggak masalah. Jadi ibu-ibu hamil, tapi bukan berarti ibu hamilnya juga tiap kelingan langsung buka puasa ya. Tapi setiap kelingan harus buka puasa kalau dia puasa. Pokoknya kalau ada keluhan langsung buka puasa. Intinya kalau ibu hamil setiap ada keluhan harus buka puasa. Buka puasa. Oke. Kalau bukan ibu hamil ya nggak boleh. Nggak boleh. Harus dipertahankan. Iya. Karena itu godaan syaitan. Itu ya dengerin ya. Jadi buat
subscriber saya yang lagi dengerin podcast Diran. Jadi kita mau kasih konklusi nih buat pemirsa nih ya. Jadi intinya ibu puasa itu opsional atau ibu hamil yang pada saat kondisi puasa itu opsional, boleh puasa boleh enggak. Terus kalau udah keliengan langsung buka puasa. Saat itu juga. Oke, dan yang aku tangkap tadi adalah jangan berbuka dengan yang langsung terlalu es-esan gitu Iya, ya, yang manis manis-manis terlalu manis ya. gitu. Jadi mesti air putih. Tadi berapa gelas Mbak? 2 gelas. 2 gelas Dua air gelas. putih, nanti makan kurma, habis itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib minum lagi. Jadi nanti air putihnya itu terpenuhi dia di. Oke. Intinya sih biar nggak dehidrasi kan. Iya, biar nggak dehidrasi. Takutnya ada yang beberapa ibu hamil yang kebiasaan dia sebelum hamil cuman makan dibuka dan sahur, itu takutnya nanti nutrisinya kurang terpenuhinya. Oke. Begitu. Nah, itu tadi poin pentingnya ada di situ. Jadi buat kalian nih ibu hamil yang lagi nonton video ini, tolong dicatat dari sekarang karena berapa bulan lagi Pak puasanya? Kayak bulan Maret. Ini kan kita syutingnya bulan Desember ya. Februari. Ya, kita syutingnya bulan Desember. Iya, nih. iya. Berarti Februari. Januari, Februari itu udah mulai berarti kan? Udah mulai. Oke, bulan Februari udah 2 bulan lagi. Jadi buat kalian yang masih hamil, ini 2 bulan lagi. Kalau kalian masih ada di fase kehamilan, itu catat nih poin-poin pentingnya. Iya. Nanti kalau misalkan lupa dekat-dekat bulan puasa ditonton lagi. Dan minimal air putih untuk ibu hamil tuh 2,5 liter. 2,5 liter. Iya. Oke, berarti menyesuaikan dengan kondisi tubuh juga Iya. ya. Berarti 2,5 liter itu kurang lebih 2.500 cc. Iya. Berarti kalau kita minum pakai botol aqua gede itu, berarti kurang lebih 2 ya. Kurang lebih ya, kalau 1,5 dua kan ya. iya. Oke. Dengerin tuh. Terima kasih Bidantara. Iya, Waduh, lengkap banget edukasinya. Jadi hari ini kita benar-benar bahas detail sekali ya. Jadi buat sekedar kalian tahu, Bidantara ini adalah tamu pertama spesial yang opening pecah telur di podcast Diran. Terima kasih Bidantara sudah Iya, kesini. sama-sama Adi. Saya sih berharap mudah-mudahan di podcast berikutnya kita sudah ada sponsornya lah di sini ya, Oh, kode-kode iya. gitu ya. Tugu Malang. Tugu Malang boleh kayak mampir di Tugu sini, Malang. atau mungkin PDAM Buleleng gitu Oh, boleh iya. lah mampir di sini ya di podcastnya. Kita kan haus ya, hostnya juga haus kalau ngobrol banyak sama bintang tamunya. Siapa tahu ya, siapa tahu nanti masuk ke sini. Oke, terima kasih Bidantara. Iya, sama-sama. Terus mengedukasi ya. Iya. Terus Pastinya. mengedukasi, jangan lupa follow TikToknya. Apa Bidan nama TikToknya? Bidan Mochi LPG. Iya. Nanti kalau live boleh nanya-nanya katanya. Oh, boleh. Boleh. Nanti kalau live boleh nanya Boleh, sama boleh banget, Bidantara. boleh banget. Jangan lupa ya. Oke. Nanti kalau mau nomor WA-nya, kayaknya saya nggak akan kasih nomor WA nanti terganggu privasi. Jangan. Cukup di TikTok aja katanya. TikTok aja, Cukup di cukup. TikTok aja. Cukup di TokTok aja. Nanti langsung aja follow TikToknya. Oke, Bidantara, Oke. terima kasih banyak. Saya boleh salaman. Terima kasih banyak Sama-sama, Adi. sudah hadir di podcast Diran, sudah menjadi tamu spesial kita yang membahas salah satu topik yang cukup spesial juga, yaitu bagaimana ibu hamil itu menjalani bulan puasa sebentar lagi bulan Ramadan ya Mbok ya. Terima kasih Bidantara, semoga bermanfaat buat banyak orang. Sekali lagi kasih tahu pesannya, jangan lupa apa Mbok? Like Jangan lupa like, comment, and subscribe. subscribe. Terima kasih. Oke, itu tadi edisi podcast Diran kali ini. Sampai jumpa. Sampai jumpa.